Sorry, internetnya saya juga kena nih. Biasa jarang-jarang seperti ini. Hari ini saya kena hack. Bukan kena hack. Jaringannya jelek. Ya, hujan. Bogor itu sekarang lagi penuh dengan hujan. Tiap hari hujan. Ya, sorry. Ini baru nih. Dari tadi saya pakai ini nggak hujan ya. Nggak hack. Nah, saya share lagi ya. Saya tadi nggak kelihatan. Saya ngomong apa tadi ya? Nah, ini jawabannya. Ya, bisa dengar ya. Jadi nomor 16 ini itu bonus buat kalian, makanya ya untuk nomor 16. Jadi bisa dibaca enggak, Yulia? Bisa ya? Siapa? Nah, ini jasa konsultan itu bukan B ya, tidak melalui seleksi. Jadi nggak ada seleksi kalau jasa konsultan hukum. Melalui penunjukan langsung atau pengadaan yang dikecualikan sesuai dengan bisnis yang sudah mapan. Peraturan LKPP nomor 12 2020. Ini yang kemarin saya koreksi karena jawabannya nggak ada yang benar. Jadi kita sepakat, para dosennya sepakat disetujui 16 bonus. Bukan dihapus ya, dianggap Anda beruntung. Jarang-jarang ya dosennya baik. Nah, ada juga nanti yang sering ini ya. Ini nomor 17 sama 18. Dikasih jawabannya B dan B. Tetapi setelah dikoreksi, kita koreksi sepakat semua ya, karena memang regulasinya begitu. Nomor 17 jawabannya C. Dan nomor 18 jawabannya D. Nah, mahasiswa rata-rata jawabnya C dan D. Bukan BB ya. Jadi kalau BB kalian banyak anjlok pakai ini ya. Pakai ini. Tapi jawabannya salah itu ya. Makanya kita nggak sepakat kalau jawaban salah. Kita perbaiki ya. Nah, kebetulan saya nggak buat soal, makanya saya nggak kurang sepakat ya. Nah, ini jawaban dari nomor 1 ya, biar ngerti. Ini 40 poin. Ya, di jawaban nomor 1 itu D, pembelian seragam ya. Karena kan itu yang bukan merupakan ruang lingkup PBJ. Ya, itu kan dari uang wanita, Dharma Wanita. Dharma Wanita itu kan pegawai negeri ya. Itu hanya kumpulan ibu-ibu, emak-emak pegawai negeri. Untuk diskusi-diskusi atau jualan, ya terserah deh, ya atau pendekatan itu. Nah, berikut ini kalau di RUP nama penyedia nggak perlu ya. Nah, ini nomor 3 yang salah. LKPP tidak menyelenggarakan fungsi ya. Itu ada tugas-tugas. Kalau LKPP menyusun aplikasinya ya, LPSE, tapi fungsinya ada di UKPBJ. Yang salah. Oke. Nah, ini nomor 4, ya penyelidikan bukan tugasnya. Ini ya, tidak ada tugasnya, itu tugasnya aparat penegak hukum. Ya, manakah dari pernyataan di bawah ini bukan. Ini paling banyak nih pertanyaannya kecuali ya, tapi bahasanya dibuat bukan. Karena saya nggak buat soal ya. Saya nggak, ternyata buatnya ya kecuali banyak sekali yang kecualinya. Nah, ini ketetapan harga, ketepatan harga, ya. Ini elektronik, tender, dan negosiasi, betul. Ini banyak yang benar ya. Kalian mahasiswa banyak yang benar menjawabnya. Karena ini mudah, ada di slide. Ya. Ini ada di slide. Sampai nomor 7, ya, jasa konsultan senilai Pokja, betul. Ini e-purchasing, PPK, jadi ini banyak ini. Ini ada di slide semua ya, penyusunan spek, penyebutan merek, ya, tugas PJPHP, ini standar aja. Nah, ini nomor 12A. Nah, ini nomor 13 juga itu dia jawab A, B, kita koreksi, jawabannya jadi D ya. Ini yang benar ya. Karena ini kan tipe kedua. Tipe kedua, KL pelaksanaannya ada, yaitu tadi LPM UI sama PPK. Bukan penanggung jawab ini ya, PA penanggung jawab enggak.
Ini nggak ada urusannya, ini tipe pertama kok ini. Ya, ini pun harus tipe pertama, ini sama dengan di atas. Nah, ini tipe kedua. Ya, bukan ormas. Jadi jawabannya D. Nah, ini kalian sebagian salah, sebagian benar. Tapi heran saya, kok jawabannya mirip-mirip, kalian dekat-dekat ya? Apa barengan ngerjainnya ya? Di kelompok, di grup WA grup, terus ditulis jawabannya. Ini bro, jawabannya. Terus diambil, kok bisa sama? Salahnya sama semua. Jadi jawaban nomor 13, B, semua gitu salah. Ada juga yang yang nggak ngikut ya, punya pikiran sendiri, saya juga nggak tahu. sorry, nggak, saya bercanda ya, itu soal kejujuran, nggak ada, itu kalian aja deh. Ya, itu soal pribadi aja. Nah, ini menyatukan konsolidasi ya, mengurangi transaksi biaya, terus dilakukan revisi, mengusulkan, PPK cuma mengusulkan, nah ini 17-18 sudah, 19-20, ini banyak yang benar ya. Oke, nah ini esainya di sini kan 37 nilainya ya. Jadi esai itu 37 nilainya, ini jawaban esai. Ya. Efektif, transparan, akuntabel. Banyak yang benar, cuma ada juga yang nggak menjelaskan ya. Nah, kenapa ini baru nilai 7 ya. Jadi pertanyaannya adalah penanganan darurat PBJ untuk menangani tidak berfokus pada efisien. Memang enggak ya. Kenapa efisien? Enggak mau ya. Karena kan enggak ada yang soal anggaran lagi, benar sebagian. Nah, dihubungkan dengan apa konsep value for money. Jadi di konsep value for money-nya jadi tepat biaya. Ya, yang dikenakan itu tepat biaya dia. Nah, biaya itu bukan soal mahal atau murah, ya, berhubungan dengan efisien tadi. Makanya tepat biaya pasti berhubungan dengan efektif, transparan, akuntabel. Yang penting akuntabel itu bisa dipertanggungjawabkan, dokumennya cukup. Ya, biaya yang sudah dikeluarkan itu bisa menolong ini ya, menolong ya, efektif menolong masyarakat, kalau transparan kegiatannya diketahui oleh masyarakat. Ya, ini banyak yang benar, hampir semua benar sepertinya. Tapi ada juga yang nggak benar, dia cuma tulis efektif, transparan, tapi nggak dijelaskan. Ya harusnya dijelaskan. Nah ini banyak gambar, cuma gambar-gambar sekedarnya aja di bawah ya. Harusnya mulai dari sini ngerjainnya, menjelaskannya ya. Dimulai dari sini, ya. Dimulai dari sini, baru cerita ini baru ke sini ya. Baru nanti mendukung yang di bawahnya ini. Nah ujungnya nanti harus ini. Jadi kalau gambar, ya, ini sih saya kurang sepakat juga soal begini ya. Kalau saya pribadi ya, masa begini dibuat soal. Kalau kalian nggak buka buku, pasti nggak bisa ngerjain. Nah, ini mah bukan soal ya, pasti nggak bisa ngerjain. Malah mungkin dihafal beginian. Ya, ini yang buat soal nggak pas-pasan beginian. Kalau saya, tapi ini karena ada keputusan, saya harus ikuti ya. Nah isinya kalau kalian buat ini saya kasih, tapi hampir semua nggak ada 10 ya, 9 ada. Ya, karena ada penjelasannya cukup lengkap. Nah ini yang banyak salah ya, bagaimana e-katalog dapat mewujudkan tujuan pengadaan. Nah yang A tadi itu, ini sebenarnya ringkas jawabannya, dipilih ya, yang value for money itu yang mana, tepat waktu sama tepat mutu. Nggak usah cerita ngalur-ngidul, tapi poinnya tepat waktu sama tepat mutunya nggak ada. Ya, banyak kan begitu. Nah, tapi saya kasih nilai semua, nggak ada nilai 0 ya. Nah, biayanya karena nah ini terus yang kedua itu bagaimana e-katalog mewujudkan tujuan pendidikan dalam industri nasional. Nah, dia pakai fitur, ada filternya lokal dan UKM di aplikasi itu. Cuma kelemahannya kalian harus buka banyak, ini kebiasaan ya. Ya.
Yang buat soal, ya ini gimana beliau membuatnya ya. Ya, hampir nggak ada ya. Nggak ada yang fit. Karena mungkin ini nggak di ini ya, harus buka lebih banyak pengalaman, ini pengalaman sini. Ya. Nah, yang ketiga, nah ini hematnya itu adalah satu, honor pokja nggak ada lagi sini ya. Ya. Karena sudah yang kerjakan kalau purchasing, pejabat pengadaan sama PPK. Mereka itu udah honor bulanan, jadi nggak usah ngerjain ini juga mereka udah dapat honor. Ya. Terus harga merek tipenya udah jadi prinsipnya berhak memilih ya. Jadi dia hematnya di sana efisiennya. Nah, kalau yang ini kan nilainya 2 nih KKN. Benar atau salah, pilihan apapun yang diisi, saya usahakan nilainya langsung yang besar. 2. Kenapa? Di benaknya pasti benar ya. Di benaknya pasti benar, tapi isinya ya di benak ya. Saya menghargai benak, pasti ini orang KKN maksudnya ya. Jadi kalau soal bagaimana mewujudkan etika pengadaan, menghindari pencegahan, pasti ujungnya KKN ya. Ya. Oke. Nah, nomor 4 ini soalnya. Nah, ini ada jawab mayoritas benar, tapi ada juga yang nggak ngerti ya. Maksud saya nggak menemukan jawaban yang 4 ini. Ya. Spek mutu, kualitas, jumlah, waktu, spesifikasi pelayanan. Ya, tapi mayoritas banyak pakai ini per K7 ya. Sama isinya, contohnya, ini rata-rata benar nih. Hampir semua ya. Ya, sebagian dibenar-benarkan juga. Tapi ada juga yang salah gitu, maksud saya kok bisa dia lari kemana begitu. Apa kejebak dengan pertanyaannya ya? Ya. Spesifikasi, cara menyusun spek. Mungkin terjebak dengan pertanyaannya. Nah, ini untuk studi kasus. Ini memang ada sebagian besar dapat, ada juga enggak ya. APS, markup ini, korupsi, suap. Apalagi solusinya hampir nggak ada ya. Cuma ada yang 1-2 pakai integrasi. Tapi aplikasi ini aplikasi Bappenas, Kementerian Keuangan ya, sama LKPP. Nah, ada yang sebagian konsolidasi. Kalau ada isi konsolidasi, saya langsung buat benar nih ya. Berarti ada dimengerti solusi yang bisa dibuat. Nah, kalau kunci studi kasus hampir semua benar untuk ini ya, kecuali yang muter-muter nulisnya. Saya bingung, orang tanya tidak setuju apa setuju, dia cerita tentang apa-apa aja ya. Ada 1-2, tapi rata-rata benar, tidak setuju, dan 2 paket. Silakan, ada yang bertanya? Ini jawaban yang disepakati para dosen. Halo? Ada enggak? Kok pada diem? Ya udah pasrah ini, udah terima aja. Banyak yang bagus kok ya. Ya, yang nggak bagus 163. Ya, oke. Bagaimana? Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah pasrah aja ya. Loren, kamu protes? Protes bukan. Kamu ada pertanyaan? Bukan protes. Belum, Sorry. Pak. Ya, kalau nggak ada, kita masuk ke pembelajaran kemarin ya tambahannya. Saya belum kasih ini ya, belum kasih tugas pribadi. Kan nanti UTS itu 30%, apa 30% ya. Yang apa 40% UAS. Nggak tahu kita ini libur tanggal berapa ya. Yang pasti tanggal 24 libur. Ya, 28, 28, 29, 30 nggak libur. Tapi saya sudah ambil cuti kalau dikasih. Ya. Dan saya udah ngajuin cuti kalau dikasih, saya cuti 28. Nggak tahu kita kuliah apa enggak ya. Saya nggak lihat jadwalnya, saya belum perhatiin. Ya. Dan termasuk kuliah, nanti Januari baru kita ketemu lagi untuk UAS. Ya, habis ini.
Oke, kalau begitu saya share yang kemarin ya, yang nggak ada pertanyaan, nggak ada ya. Saya share dulu pembelajaran kita yang kemarin, yang kurang ya, yang saya janji buat contohnya. Nah, coba perhatikan, nanti ada beberapa metode, dihafal ya, ini nanti ujian banyak ini ya. Ada namanya metode evaluasi penawaran, ada namanya metode evaluasi kualifikasi, ya. Ya, ini dalam dokumen pemilihan nanti. Ada namanya metode evaluasi penawaran, ada namanya metode evaluasi kualifikasi. Nah, ini yang evaluasi penawaran untuk 3. Nanti perhatikan ya, untuk 3 barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya. Di sini ada namanya sistem nilai. Ya. Ya, biaya, terus ada BSW, biaya selama umur ekonomis. Terus harga terendah. Perhatikan nanti ya, di konsultansi ada juga, tapi namanya bukan biaya terendah, bukan harga terendah ya, biaya terendah. Jangan terkecoh nanti dengan terendahnya ya. Ada satu harga terendah, ada satu biaya terendah. Ya. Kemarin itu menurut siswa sekalian itu tingkat gradingnya, pembelajarannya soalnya itu mudah ya. Ya, besok saya kasih sama kamu kita latihan. Nanti tingkat gradingnya saya naikkan sedikit ya. Ya, nanti saya kasih soalnya juga UAS begitu. Kalau punya saya dipakai mungkin lebih mudah. Tidak ada yang bukan. Aduh apa itu? Itu mau bilang tidak ya, kecuali ya. Nanti saya buat yang lebih yang lebih bagus. Oke. Tapi nggak tahu kalau dipakai ya. Nah, ini ada 3 sistem ya. Nah, tadi perhatikan kalau di 3 barang, pekerjaan konstruksi, jasa lain ada namanya harga terendah. Kalau di konsultansi ada namanya nilai terendah. Ya, maaf, bukan nilai, biaya terendah. Jadi kalau di konsultasi dia biaya terendah, kalau di harga terendah. Nah, sistem nilai itu dibagi 2, ya, campuran antara teknis dan harga. Kalau selama SWE itu nanti umur berapa lama dikerjakan, ya, harganya berapa, biaya operasionalnya berapa, biaya pemeliharaannya berapa, terus hasil penyusutan selama waktu tertentu itu berapa nilainya. Itu selama umur ekonomis. Nah, kalau harga terendah, pemenangnya adalah yang punya penawaran terendah. Tapi dengan catatan memenuhi persyaratan teknis. Nah, ini contohnya. Ya. Jadi perhatikan syaratnya ini sistem nilai. Kalau sistem nilai, ya, bobotnya, ya, bobot untuk harga 30-40%. Kalau perpres lama, itu harga lebih gede ya, perpres lama. Tapi ini sekarang perpresnya dia buat 30-40 harga. Ya. Jadi bobot teknisnya 60-70. Bobot teknisnya 60-70. Oke. Bobot harganya 30-40, teknisnya 60-40. Ini artinya supaya dapat barang yang murah tapi abal-abal. Ya, jangan abal-abal. Makanya bobot teknisnya dibuat tetap tinggi. Jadi ini produk Cina sama produk Eropa bisa bersaing kalau begini. Kalau dulu harganya tinggi bobotnya, ya. Jadi rata-rata yang menang dulu itu kalau ada tender, ya kita dulu namanya lelang sebelum berganti, itu rata-rata kalau barang yang menang pasti produk Cina. Tapi sekarang tidak lagi ya, karena bobotnya sudah harga 30-40, sedangkan penekanannya di teknis. Nah, administrasi menggunakan sistem gugur, pass and fail ya. Jadi kalau administrasi dia tidak memenuhi salah satu dokumennya dianggap gugur. Ya, tidak memenuhi dokumen yang diapakan
dianggap gugur. Oke. Nah, ini nanti 30-60. Nah, ini contohnya begini. Bisa dilihat contohnya? Ya. Ini contohnya. Oke. Nah, ini contoh di umpamanya ini pengadaan barang, ya, bobot teknisnya ditetapkan 70. Ya. Harganya ditetapkan 30%. Ya. Jadi gabungan ini siapa tertinggi nilainya dia yang menjadi calon pemenang. Nah, HPS-nya ditetapkan 3M. Itu bagian atas ya. Ya, ini pengadaan barang. Coba diperhatikan. Nah, untuk teknis yang kriterianya nanti dinilai adalah ini contoh ya. Ini nggak begitu, ini tergantung ini ya, tergantung pekerjaannya apa. Ini contoh. Contoh umpamanya beli apa lah ini ya, kayaknya kendaraan ini. Nah, kalau untuk suku cadang, spare part, ya, nah itu bobotnya dibuat 30%. Ya, kedekatan bengkel itu 20%. Nah, garansi, karena ada apa ya, kalau barang itu jaminan garansi seperti yang sudah sebutkan di atas, sertifikat garansi, berapa lama makin bagus ya, 15%. Nah, desain teknis dan kinerjanya 5%. Jadi total untuk teknis ini 70%. Nah, yang mengajukannya ada PTH WZXY gitu ya. Jadi ada 5 PT yang mengajukan penawaran. Nah, penawaran tadi teknis itu dinilai sama Pokja pemilihan. Nanti kalau harga suku cadang nanti ada detailnya ya, detailnya ada disebutkan. Nah, hasil pemeriksaan sampai ujungnya ada 27, 30 dan bla bla bla. Itu hasil tadi dokumen-dokumen yang mereka berikan. Ya. Nah, setelah dilihat untuk nilai teknis, adik-adik bisa lihat ini. Ada PTY 60, PTX 67, Z 65, W 63, H 61. Ya. Jadi itu nilai teknisnya mereka. Nah, calon pemenangnya ditambah dengan nilai harga. Bisa dilihat ini 2 miliar 300 juta. Kebetulan dia menjadi penawar yang paling murah harganya. Karena dia paling murah, maka bobotnya dibuat 30%. Kan tadi harga 30% ya. Jadi dicari dulu yang paling murah, menjadi indikatornya, menghitungnya. Ya. Pembilang atau penyebut ya namanya. Jadi dibuat dulu 30, yang paling cari yang paling murah. Nah, itulah yang 30 poinnya. Sekarang yang X, dia mengajukan harga 2710. 2 miliar 710. Poinnya itu adalah 25. 25 berasal dari 2.300 atau maaf ini 2 miliar 300 juta dibagi 2 miliar 710 dikali 30 sama dengan 25. Nah, 2 miliar 350 juta itu berarti 2.300 ya dibagi 2.350 dikali 30. Begitu terus selanjutnya. Oke? Ngerti kan cara ngitungnya? Halo? Ngerti, Pak. Ya. Ini kan mudah ya cara ngitungnya ya. Nah, nanti dari nilai yang tadi itu di total ya. Jadi PTY ditambah 30, 90, X bisa dilihat ya. Jadi calon pemenangnya PTZ. Ya. Dia berjumlah 65, harganya 2.350 ya. Jadi di total 94 dia.
Itu cara penilaian. Jadi calon pemenang pertama X, baru PTW. Ya. Jadi harga yang termurah belum tentu menang. Karena ada kompilasi, ada akumulasi dengan sistem nilai. Ya, begitu artinya sistem nilai. Jadi standarnya sistem nilai begini ya. Nanti bedakan dengan konsultansi. Nanti ada konsultansi juga pembobotan harganya. Oke, nah ini sistem yang tadi selama umur ekonomis ya, biaya selama umur ekonomis. Jadi semua kegiatannya itu dijadikan rupiah. Ya. Jadi dibuat rupiah jadi ada duitnya. Nah, kalau untuk administrasi teknis menggunakan sistem gugur ya, pass and fail. Nah, harganya itu total cost ownership, artinya jadi berapa duit yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang tersebut itu masuk semuanya. Ya. Berapa duit itu cost ownership namanya. Nah, nanti penentuan pemenang siapa yang paling terendah biayanya. Contohnya ini. Ya, contohnya ini. Contoh ini biasa ini untuk pengadaan turbin umpamanya. Turbin. Ya, tahu turbin? Tahu nggak turbin? Aulia, turbin apa Aulia? Kincir gitu. Tahu, Pak. Turbin kincir. Ya, Ya, turbin, kincir. oh beda. Turbin itu mesin listrik ya. Ya, jadi turbin itu menerima listrik terus menyalurkannya. Itu turbin. Jadi kalau pembangkit listrik ada turbinnya. Apalagi pembangkit listrik air. Umpamanya. Nah, kegiatan itu ya. Ya, jadi contoh untuk kegiatan operasional 5 tahun. Oke. Ya. Jadi kegiatannya adalah biaya operasional. Kegiatan itu nanti mereka nanti ngerjakan semua ya. Terus biaya pemeliharaannya 5 tahun. Terus nilai sisa barang itu setelah 5 tahun. Ini biasa orang bilang penyusutan ya. Nah, kalau operasional 5 tahun ditawarkan PTX ZW ya, pemeliharaannya. Oke. Biasanya kalau pemeliharaannya mahal, oke, itu buatan Cina ya. Biasanya. Tapi enggak rasis dengan negara Cina ya. Umpamanya dari Cina juga banyak yang sangat baik ya. Cuma kalau dia mengeluarkan yang terbaik, dia juga mahal harganya. Jadi sama ya. Nah, ini contoh ya, dari biaya operasionalnya di jumlah tambah biaya pemeliharaan dikurang nilai sisa. Jadi di akhir 5 tahun kira-kira turbin tadi berapa harganya. Ya. Nanti justifikasinya mereka pakai apa yang profesional ya. Kira-kira harga itu berapa sisanya di akhir tahun. Kalau kita di BUMN ya, kita pakai BUMN yang sekarang barang milik negara kita pakai penyusutan ini ya, linier. Jadi usia. Nah, nanti penawarannya itu 4.000, 4.900, 5.700. Yang mahal ini. Ya. Tapi kalau dia mahal untuk operasional pemeliharaan biasanya harganya murah. 2.000 ya 2.700. Nah, pemenangnya adalah PTX 7.000. Harganya pemeliharaannya mahal, harga barangnya sedang, ini menurut saya sih sedang ya. Setengah, tidak terlalu mahal. Nah, dia paling murah 7.000. Ya. Jadi 7 miliar maksudnya. Jadi menghabiskan 7 miliar. Itulah kegiatan kalau untuk biaya selama umur ekonomis. Ya. Oke, jelas ya? Ya, dijelaskan aja ya. Nanti kalian dalam praktek jadi Pokja barulah menikmati yang beginian. Itu kalau ada ya. Lanjut. Nah, ini tadi ini yang tadi sistem nilai ya, saya sudah jelaskan. Nah, ini sistem nilai tadi ya selama umur ekonomis.
Nah, yang untuk harga terendah, nggak ada contohnya. Maksudnya harga terendah begini ya. Harga terendah itu ya belanja barang, dicari yang paling murah, itulah pemenangnya. Ya, ada yang kayak gitu, itu banyak yang dilakukan kalau yang sekarang. Oke, jadi itu yang ada, harga yang termurah itulah pemenangnya banyak. Yang ini itu yang pemenangnya nanti. Itu kalau yang ketiga. Jadi kalau di barang jasa lain pekerjaan konstruksi ada 3 evaluasi dokumen penawaran, 1 nilai, 2 selama umur ekonomis, ketiga sama yaitu harga terendah. Oke, jelas ya. Nah, kita masuk ke konsultansi. Ya, konsultansi ada 4 jenis. Kualitas biaya, kualitas, pagu anggaran, biaya terendah. Tapi nanti jangan terkecoh kualitas dan pagu anggaran karena mereka mirip. Ya, tapi tidak sama. Yang membedakan kompetensi pekerjaan. Ya. Nah, sekarang yang kualitas biaya, ini yang banyak dilakukan di kantor. Ruang lingkup jenis tenaga ahli waktu penyelesaian pekerjaan dapat diuraikan dengan pasti dalam kerangka acuan kerja. Ya, ini yang banyak. Ya, nah kegiatannya adalah desain jaringan irigasi primer, jalan, studi kelayakan, konsultan manajemen, ya, supervisi bangunan non gedung. Jadi ini mudah ya. Nah, penilaiannya itu berdasarkan unsur scoring ya. Coba perhatikan. Ya, unsur scoring. Nah, kombinasi tadi kan sudah dijelaskan ya. Tadi di peralatan dinilai itu 30-40 untuk harga. Di sini disebut biaya ya. Biaya itu 20-40. Ini sama seperti tahun lalu yang pakai Perpres 54 ya. Jadi unsur biaya itu rendah karena dia konsultan itu tenaga ahlinya yang mahal, yaitu 60-80%. Jadi penilaian tenaga ahli. Jadi penilaian tadi sertifikat ya, nilai teknis dicampur biaya. Ya. Oke. Jadi itu yang di konsultan. Nah, contoh konsultan pengadaan kualitas dan biaya seperti ini contohnya. Ya. Ini kualitas dan biaya. Ini contoh ya. Nilai teknis. Ini ada G, passing grade-nya itu 60. Ya. Harga penawarannya ini. Yang penting harga penawaran tidak melewati ini ya, HPS. Anda melewati HPS dinego mau apa enggak? Ya kalau enggak ya terpaksa gugur. Oh ya, saya ingatkan. Nah, ada pekerjaan namanya negosiasi harga dan teknis. Dengarkan ya. Negosiasi harga dan teknis ada di pekerjaan untuk pemilihan penyedia untuk kegiatan pengadaan langsung. Itu pertama. Yang kedua, penunjukan langsung. Yang ketiga, semua pekerjaan seleksi. Yaitu konsultan harus ada negosiasi harga dan teknis. Oke? Ya. Begitu juga nanti di purchasing itu ada negosiasi harga dan teknis ya. Ketika kita chatting sama mereka melalui aplikasi SPSE, PPK-nya atau pejabat pengadanya nawar, bro kemalan dong, ya makanya paling cocok itu kalau untuk apa nawar-nawar di pasar begitu ya, harusnya pejabat pengadanya itu ibu-ibu supaya dia bisa menawar ya sampai batas terbawah dan negara diuntungkan. Maunya sih begitu ya, tapi enggak semua ya. Rata-rata di PBJ ini saya melihat hampir semua pekerja pelaku PBJ ini pria ya, mayoritas. Jadi
80% itu pria. Mungkin karena mentalnya kuat ya, atau nekatnya berani gitu ya. Jadi laki-laki dia berani, ya. Tapi yang masuk penjara juga paling banyak laki-lakinya juga ya, PPK, ya, sama Pokja, jarang wanita. Kalau wanita itu biasa jadi PPSPM, pejabat penanda tangan surat perintah membayar. Tapi masuk penjara ada juga ya. Karena saya pernah menjadi pemberi keterangan ahli buat ibu itu di Bandung, tipikor, tindak pidana korupsi. Ya, ibu-ibu, cuma dia masuk penjara di Pengadilan Negeri Tipikor Bandung, dia dihukum 1 tahun, jaksanya banding. Jadi dia dihukum 2 tahun sama hakim, terus jaksanya kasasi ke Mahkamah Agung, dihukum 4 tahun. Ya, kasihan juga beliau karena beliau jadi pejabat tapi nggak pernah pelatihan. Akhirnya diapusi ya, diapusi sama orang-orang di bawah, ya, khususnya staf, ya termasuk bendaharanya. Ya, jadi menurut saya sih begitu. Karena saya memberikan keterangan tentang pekerjaan dia sebagai PPSPM ya di pengadilan. Nah, kalau yang pertama karena saya tugas yang pertama, nah dia sebenarnya sebagai PPSPM tidak masuk penjara ya, tugasnya udah pas. Yang tidak pas adalah dia korupsi beliau. Korupsinya di mana? Perjalanan dinasnya, dia melakukan perjalanan dinas tapi tanpa dokumen. Ya, dokumennya nggak ditemukan. Nah, itu harusnya karena dibayar pakai uang persediaan. Tahu nggak uang persediaan? Raja, uang persediaan apa itu uang Raja? Uang muka kerja, Pak. Uang muka kerja. Uang muka kerja ya? Ya, uang persediaan itu bersifat revolving, betul nggak? Iya, Pak. Kalau ada 50%. Berapa persen? 50%, Pak. Ya, 50%. Ya. Jadi kalau perjalanan dinas dibayar pakai uang persediaan, harusnya itu tanggung jawabnya di bendara. Ya, menjustifikasi pertama itu bendara. Kalau bendara bilang dokumennya nggak lengkap, nggak cukup, harusnya dia nggak bayar ke ibu itu. Tapi dibayar juga. Terus saya tanya, harusnya ini bendara yang tanggung jawab, kenapa ibu yang tanggung jawab? Bendaranya harusnya masuk penjara juga nih, karena dia meloloskan membayar tapi tanpa dokumen. Dia ngomong begini, habis bendaharanya cantik sih, bayangi begitu ya, ibu tuh ngomong begitu. Saya bingung di awal-awal kenapa bisa cantik hubungannya dengan pidana ya. Saya mikir-mikir, oh iya, ternyata jaksanya seorang laki-laki yang jomblowers gitu ya, mungkin di tempat kerjanya, nggak tahu kalau di rumahnya ya. Nah itu menyelesaikan pidana buat wanita-wanita yang cantik, itu ternyata itu bisa dilakukan. Itu mengena sekali buat saya karena saya pemberi keterangan ahlinya, harusnya dia tidak dihukum, tapi karena hukuman tadi cuma 23 juta harusnya bisa dikembalikan ya. Dia akhirnya dipenjara, kasihan ya, ibu-ibu baru punya anak, aduh nggak tega deh. Nah, makanya kalian jangan masuk penjara ya. Oke? Sekarang kemarin kan Haordia ya, Haordia di Kementerian Keuangan itu, di Kementerian Keuangan itu hampir zero korupsi ya, hampir, tapi saya bilang nggak 100% ya, hampir. Ya, jadi kita besok jadi pegawai KPPN kalau jadi, maksud saya kalau di KPPN, kalau di perbendaharaan, kan kadang-kadang pindah ke Itjen atau ke Sekjen atau ke KL di luar, tergantung ya, tergantung nasib. Soalnya banyak yang minta kan. Sekarang kan penerimaan pegawai nggak ada ini. Di tempat kita baru ya, yang kemarin masih cukup apa enggak tahu. Makanya kita nggak terima pegawai lagi karena pegawainya, karena kita akan sistem kerjanya SWF ya. Kerja dimanapun bisa, yang penting ada kantor keuangan. Ya, jadi kita bisa di mana aja kerja. Karena setelah ini kita akan banyak kerja dari, bukan di kantor secara fisik ya, tapi dari luar. Jadi kita pakai yang seperti yang terjadi sekarang. Ini sudah latihan, itu sebenarnya sudah direncanakan sebelum pandemi, Kementerian Keuangan sudah buat begitu ya. Jadi sudah dibuat dulu apa kegiatan bahwa kita akan melakukan aktivitas seperti yang kita lakukan sekarang.
Karena World Bank apa semuanya internasional sudah pada pakai begitu. Jadi tiap hari, tiap pagi, tiap sore selesai kerja membuat laporan. Apa yang lo kerjain sepanjang hari. Namanya logbook. Bahasa Indonesianya kalau di kita, di aplikasinya kita, tugas saya. Itu. Jadi kita sebenarnya sudah akan melakukan ini, tapi keburu pandemi akhirnya dilakukan juga ya. Tapi saya senang juga sih ngajar ke tempat kalian jauh dari tempat saya Bogor. Jadi saya nggak harus datang ke sana ya. Sorry saya bercanda. Soalnya saya sering pengalaman ngajar ke Bogor ya Sabtu terus sampai siang begitu ya, pulangnya saya ngantuk nyetir mobil. Saya pernah sambil tidur nyetir mobil, coba bayangin itu. Saya nggak tahu mobilnya jalan sendiri, tapi ya syukurnya nggak ditabrak dan nggak menabrak. Terus saya hampir ke Cikampek, baru saya sadar ketika sudah macet banget ya. Itu saya alami. Wah, saya bersyukur banget tuh. Karena pulangnya sore, udah capek banget. Jadi kalau pulang dari tempat kalian, saya biasanya ngajar udah capek itu, repotnya ngantuk banget. Terus tidak ada tempat peristirahatan sepanjang itu. Makanya kalau sekarang ngajar begini enak ya, makanya saya pilih malam, karena kegiatan dari Senin sampai Jumat padat banget ya. Oke, gitu ya. Jadi itu tadi saya sudah jelaskan. Jadi ini dia kegiatannya. Nah ini yang cari dulu yang tidak lulus ya. Kira-kira mana yang tidak lulus? Yang tidak lulus ini PTE, ya, karena dia nilainya di bawah. Ya, ini tidak lulus. Dan ini PTG. Oke. Nah, kelulusannya ini lulus ya, karena melewati passing grade. Harganya 900. Kira-kira harga berapa nih? Yang dapat 20% dibuat dulu ya. Berarti harga yang paling rendah. Ini yang dapat 20 ya. Berarti 800 per 900 kali 20. Itu nilainya di sini. 800 per 920 kali 20. Ini nilainya di sini. 800 per 860. Nilainya di sini. Kali 20 ya. Nah, ini seterusnya. Oke. Terus nilai teknisnya. Yang paling tinggi. Ya, 75. Berarti ini 75. Betul ya? Terus yang ini 70 per 75 kali 80 ya. Ya. Sama ya, 70 per 75. Terus 65 per 75, 68 per ini, 66 ini. Nanti gabungan yang tadi ini teknis sama harga ini menjadi gabungan. Siapa yang paling tinggi nilainya, itulah calon pemenangnya. Oke, ngerti ya? Ngerti enggak? Ora, ya. Kira-kira begitu. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Itu kalau angka yang di belakang komanya diambil apa tidak, Pak? Oh iya, kalau dalam yang benar pasti diambil ya. Kalau the real one itu pasti diambil. Ya biasanya 2 di belakang. Ya. Baik, Pak. Makasih. Nanti yang membedakan kan belakangnya biar nggak sama. Ya. Biasanya Pak. diambil. Kalau enggak ya nanti repot sama-sama semua. Kita juga yang repot bedanya. Biasanya diambil. Atau 1 di belakangnya, 2 di belakang, terserah. Nanti keputusannya di PPK dan Pokjanya. Nah, ini kualitas ya. Kalau kualitas itu prinsipnya adalah ini memang kualitas ini yang paling sulit ya, tidak bisa diuraikan. Ruang lingkup, tenaga ahli, waktu penyelesaian nggak bisa diuraikan, sulit ya. Nah, dia umumnya kalau di secara umum di konsultan perorangan ya. Nah, ini yang penting ini kualitas adalah nilainya, nilai teknisnya yang paling tinggi itu yang menang selama harganya masih di bawah atau sama dengan harga penawaran. Ya. Nah, kalau harga penawarannya melewati HPS,
belum tentu digugurkan, tapi dilakukan negosiasi harga. Ya, negosiasi harga. Yang dinego itu tinggal harga, bukan teknisnya. Yang dinego itu kalau di kualitas bukan harga, bukan ini ya, bukan teknis tapi harga. Oke. Nanti kita lihat contohnya. Ini kalau untuk kualitas ya, itu scoring nilai yang tertinggi ya, tapi dengan catatan sudah melewati ambang batas. Ini ya memperhatikan besarnya biaya yang diajukan pada seleksi prakualifikasi untuk 2 sampul. Ya, tadi kita nanti ada proses pengiriman ini ya, pengiriman dokumen penawaran. Kita mengenal namanya satu file atau satu sampul ya, 2 file atau 2 sampul atau 2 tahap. Nah, ini memang pekerjaannya buat yang kompleks ya. Contoh master plan, ini yang rumit ya. Kalau master plan, roadmap gitu, umumnya membutuhkan apa sih namanya, satelit ya untuk menginikan. Kalau penasihatan ini, kalau pribadi ya, ini memang agak sulit untuk digambarkan ya. Kalau konsultan ini. Nah, ada juga untuk kegiatan-kegiatan perencanaan dan pengawasan, pembuatan pembangkit listrik tenaga atom, ya, perencanaan terowongan bawah laut, desain bandara internasional, buat jembatan layang seperti Surabaya Madura, itu pekerjaan-pekerjaan yang sulit ya, itu kualitas. Nah, ini contohnya nih, jadi latihan teknisnya passing grade-nya 90. Ya, tapi dengan catatan tadi harganya tidak melewati ini ya, harga PS, Anda melewati, yang dinego itu adalah harganya passing grade, nilai teknisnya tetap. Contoh, di sini kan 94, tapi dia menawarkan 91 atau 95. Yang dinego itu adalah kan passing grade-nya 94, harganya maaf, harganya 100 miliar ya, yang dia tawarkan harganya, tetapi HPS kita 98 miliar. Nah, yang ditawar adalah harganya. Dia mau enggak dengan teknis 9/4 menjadi kita tawar menjadi pas 98 miliar. Terus dia menawar gini, oke, saya kasih 93, 98. Gimana? Nah, itu nggak boleh. Ya. Itu nggak boleh. Yang boleh itu kalau di kualitas nilainya tetap 94, harganya yang turun. Oke. Nah, ini biasa buat pekerjaan-pekerjaan yang tadi ya, yang kompleks. Yang sangat kompleks. Itu evaluasi kualitas. Ingat ya, ini konsultan. Jadi kualitas biaya, kualitas. Nah, ada namanya evaluasi pagu anggaran. Ini ruang lingkupnya adalah pekerjaannya sederhana, ya. Ada kegiatannya, KK-nya, kegiatannya mudah ya ditetapkan di KK. Ya, yang penting penawarannya tidak melebihi pagu anggaran. Nanti bedakan dengan metode ini ya. Nah, ini contoh pagu anggaran, ya. Jadi waktu penugasan, kebutuhan tenaga ruang lingkup serta tidak melampaui pagu anggaran ya. Bobotnya nanti pemenangnya berdasarkan teknis yang terbaik, tapi selama biayanya maksimum sama dengan pagu anggaran. Ya. Nah, ini biasa pekerjaan-pekerjaan yang sederhana untuk pekerjaan desain, supervisi bangunan gedung, ya, survei pemetaan kecil. Oke. Ini menggunakan pagu anggaran. Nah, contohnya seperti ini. Ya. Contohnya seperti ini. Ini ada sampai G. Passing grade-nya 60. Nah, yang gugur dulu ya. Ini dihapus dulu PTE sama PTG karena dia tidak lulus passing grade. Ya. Terus PTG tidak lulus passing grade. Oke. Nah, ini sekarang Anda lihat ya. Nilai teknisnya 75, 70, 68, 65.
mereka lolos passing grade, terus dilihat harga penawarannya. Paguanggaran 85.000 ya. Berarti siapapun yang melewati harganya, ini PT ini juga berarti gugur ya. Karena dia melewati anggaran. Lebih dari 85.000. Oke, ini juga termasuk ya, yang PTD dia tidak melewati anggaran, ini digugurkan. Ya, jadi tinggal dua nih, 65 dan 66, 83.000 dan 83.000 ya, kebetulan sama. Sama-sama 83.000. Jadi pemenangnya siapa nih? Halo? Pemenangnya siapa? PTF PTF, kayaknya Pak. PTF, Pak. Iya, jadi pemenangnya PTF karena nilainya yang paling tinggi itu Paguanggaran ya. Ya. Kalau umpamanya pun di PTF ini tadi dia buat harganya 85, kan harganya mahal tuh. Yang menang tetap PTF ya kalau untuk Paguanggaran. Oke. Ya. Itu cara buat Paguanggaran. Nah, tapi ini kan mirip ya. Tadi dengan kualitas itu juga yang paling tinggi ya. Yang penting tidak melewati apa. Tapi wilayah kerjanya yang berbeda. Ya, kompleksitas pekerjaannya yang berbeda. Oke. Nah, sekarang biaya terendah. Ayo, Pak, diminum. izin bertanya, Ayo. Pak. Silakan. Slide sebelumnya yang kolom kelulusan itu diisi lolos atau tidak gitu aja ya, Pak? Oh, yang ini? Ya, ini lulus Bukan gitu yang aja. soal latihan Paguanggaran. Ini Nah, dia. di kolom kelulusan itu. Oh ya. Ya, ini kan passing grade dulu. Dia lulus apa enggak? Baru masuk ke sini, baru lulus apa enggak? Ya, baru buat peringkat. Kan dari harganya nih. Tadi kan dari passing grade-nya. Ngerti ya? Iya. Ya. Iya, kalau di sini kelulusannya lulusan passing grade. Berarti kita isi di sini ini L, ini L, ini L, ini L, ini TL, ini L, ini TL. Oke. Nah, di sini juga nih. Ini harga penawarannya TL, TL, ini L, TL, ini. Jadi kalau ini kan udah nggak lulus nih, di sini udah nggak lulus, biasanya di TL juga di sini ya. Jadi sekaligus dia. Jadi sini kalau sini sudah nggak lulus, otomatis di sini nggak lulus. Ya. Walaupun harganya nanti di bawah, otomatis nggak lulus karena sudah nggak lulus di. Ini namanya di teknisnya ya. Gugur dia sini. Nah ini ya kalau yang enggak ini berarti sudah TL semua nih. Kalau udah TL sini pasti TL sini. Ya. Nah, ini lulus. Karena lulus di sini ya. Ini juga TL karena mahal. Ini juga TL ya karena di sana sudah TL, di awal juga sudah TL. Jadi tinggal yang ini tadi ya, yang dua inilah dikasih peringkat 1 atau 2. Oke? Baik, Pak. Iya. Terima kasih. Ya, nah sekarang yang terendah ya, standar kegiatan ini biasanya kegiatan konsultannya rutin ya, pelaksanaan yang sudah mapan, konsultannya kecil-kecil aja ya. Ya, ini cocoknya buat desain bangunan sederhana ya. Yang penting kegiatannya sederhana-sederhana. Untuk biaya terendah. Ya. Di kantor saya sering ini biaya terendah. Oke, untuk konsultannya. Karena kegiatannya mudah ya. Renovasi gedung kecil-kecil ya. Bisa pakai ini. Oke, dilanjut ya. Ini contoh biaya terendah. Nah, ini biaya terendah ya. Ya, jadi ikatannya adalah siapa yang paling murah itulah yang menang. Tapi dan catatan harus lulus passing grade. Ya, siapa yang paling murah memberi itulah yang pemenangnya.
Yang penting lulus passing grade, terus harga penawarannya tidak melewati HPS. Jadi kira-kira di sini kan yang merah ini sudah nggak lulus passing grade ya, berarti tinggal yang 5. Kira-kira calon pemenangnya siapa nih? Karena semua harga penawaran hampir ini ya, semua lulus. PTC Siapa pemenangnya? PTC. Iya, pemenangnya yang paling murah ya. Yang paling murah siapa? C. C, ya. Jadi C yang paling murah. Yang penting dia lulus passing grade-nya ya. Bukan dilihat teknisnya. Kenapa diizinkan begini? Ini logikanya mungkin ya karena pekerjaan sederhana, tidak ribet ya, teknisnya juga tidak ribet. Pasti orang-orang yang sudah lulus teknis mampu mengerjakannya. Kecuali pekerjaan kompleks itu nggak mungkin ya, nggak boleh. Nanti berurusan dengan banyak kompetensi-kompetensi yang harus disiapkan, baik kompetensi ahli maupun kompetensi peralatan juga ya nanti. Ya, walaupun peralatan nanti ada yang disewa dan lain sebagainya. Oke, jadi itu biaya terendah. Itulah cara nanti biar adik-adik ngerti cara mengerjakan yang namanya evaluasi. Perhatiin ya, evaluasi dokumen penawaran. Jadi buat barang, jasa lain, pekerjaan konstruksi, evaluasinya ada 3. Nilai, biaya selama umur ekonomis, dan harga terendah. Sedangkan konsultansi, kualitas dan biaya, kualitas, pagu anggaran, dan biaya terendah. Perhatiin ya, biaya dan harga terendah. Jadi kalau konsultan itu biaya terendah. Oke, lanjut. Pak, Yuk, mau silakan. bertanya. Yang tentang sistem nilai di awal tadi, mungkin nggak sih Pak kalau di akhir itu setelah dijumlahkan antara bobot harga dan bobot teknis, ternyata pemilik nilai tertinggi itu ada lebih dari 1 penyedia Pak? Nanti kan ada peringkatnya. Oh, kalau misalnya sama nilai akhirnya, mungkin nggak Pak? Ya tadi enggak, makanya tadi di poin komanya yang di belakang. Ya. Nah, itu kan nanti ini kan saya buat bulat-bulat angkanya. Tapi kan nanti dalam prakteknya enggak bulat-bulat ya, ada koma di belakangnya. Kalau bulat-bulat semua nanti repot ya. Rugi juga kita kerja bisa berapa kali sama semua ya. Jadi kalau koma di belakang itu nanti yang menentukannya. Itu ya, Ya, Pak. terima kasih Pak. Oke. Ada lagi? Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Kita sekarang masuk ke ini. Tadi saya sudah serahkan. Sekarang kita masuk pemasukan dokumen penawaran. Ya. Kalau tadi saya sudah sebutkan, kita sekarang pakai bahasa Inggris ya. Satu file, satunya tetap bahasa Indonesia ya. Berarti harus one file ya. 1 file, 2 file, dan 2 tahap. Dulu namanya satu amplop ya. Apa yang tadi saya sebut ya? 1 sampul, 2 sampul, 2 tahap. Ya. Cuma namanya diganti menjadi karena sudah elektronik, nggak ada lagi sampul-sampulan. Kalau di Perpres 54 kita masih ada sampul-sampulan ya, karena masih ngirim dokumen penawaran, mengirim dokumennya menggunakan hard copy. Sekarang udah soft copy. Oke. Nah, ini definisi satu file ya. Jadi kalau satu file itu tuh pekerjaan yang mudah ya, yang simple, sederhana. Nah, kalau di di barang pekerjaan konstruksi jasa lain biasanya evaluasinya, perhatiin ya, evaluasi metode, evaluasi harga terendah, artinya metode evaluasi dokumen penawaran ya. Itu harga terendah, itu pakai satu file. Berarti pekerjaannya sangat sederhana. Ya, konsultan begitu. Nah, kalau untuk di konsultan, ya, satu file kita biasanya untuk pengadaan langsung dan penunjukan langsung. Ya, hafal ya. Biar jangan bingung nanti di ujian, di multi choice.
Ini pertanyaannya banyak ya yang menjebak. Nah, yang kedua, dua file. Satu file artinya begini ya. Jadi isi dokumen penawaran tadi di dalam administrasi, teknis, dan harga. Jadi ada tiga ya, administrasi, teknis, dan harga. Itu tiga-tiganya dimasukkan dalam satu file, satu sampul, satu amplop dimasukkan terus dikirim. Nah, dua file berarti ada dua amplop. File yang pertama isinya adalah harga dan administrasi, maaf, bukan harga dan administrasi dan teknis. File yang kedua isinya adalah harga penawaran ya. Jadi perhatikan yang pertama itu ya, yang kedua itu. Jadi kalau penawarannya tadi file pertama administrasi dan teknis, file kedua harga. Jadi sama-sama dua file, cuma dibungkus dalam satu amplop, dikirim dua-duanya, dikirim barengan. Ya, dikirim barengan. Oke, ini memerlukan penilaian teknis terlebih dahulu ya. Ya, makanya dilihat dulu langsung harga, jadi teknisnya dulu. Nah, kalau di konsultan semua metode seleksi ya, berarti di atas 200 juta, 100 juta pakai seleksi, umumnya sudah pakai dua file. Ya, dua file. Di luar pengadaan langsung dan penunjukan ya. Penunjukan langsung tadi kan bisa, kalau nilainya bisa di atas 200-100 juta ya. Tapi dia tetap pakai satu file. Nah, dua file tadi dikirim. Nah, ketika dia dibuka, pertama yang mereka Pokja buka itu file pertama. Jadi cek dulu administrasinya, kalau lengkap, oke, kalau nggak lengkap, gugur. Baru masuk teknis. Oke, kalau oke, nah dilanjutkan. Ya, nah kalau dia nggak lulus, ini file yang kedua nggak boleh dibuka. Ya, file yang kedua nggak boleh dibuka. Tapi kalau lulus di administrasi sama teknisnya, baru dibuka file yang kedua. Oke, nah dua tahap. Tahap pertama itu sama seperti dua file. Jadi satu file pertama itu diisi administrasi dan teknis. Nah itu dikirim ke Pokja. Pokja memeriksa. Kalau dia lulus tahap pertama, dimintakan di tahap kedua untuk memasukkan penawaran. Jadi dua kali kirim. Jadi dia ngirim kembali penawarannya, harganya. Ya. Nah, biasanya di dua tahap itu pekerjaannya ini ya, pekerjaannya kompleks. Ya. Jadi banyak spesifikasinya agak sulit ya, ribet. Ada alternatif teknologi, dimungkinkan perubahan spek, ada penyetaran teknis. Nanti disebut di dokumen pemilihan ya. Penyetaran teknis itu kita sudah buatkan A, ternyata ketika penawaran-penawaran bisa menjadi A+, mereka disuruh lagi untuk memasukkan penawaran seperti A+. Ya. Jadi berapa kali? Makanya kalau dua tahap itu agak lama. Pekerjaan dua tahap biasanya buat ini ya, design and build, EPC ya, untuk dikonstruksi. Di konsultansi, perhatiin ya, di konsultansi tidak ada dua tahap. Penyampaian dokumen ya, konsultansi tidak ada dua tahap. Perhatikan ya. Oke, lanjut. Nah, ini dia. Ya, silakan dibaca. Ini pekerjaan-pekerjaan ya, penyampaian dokumen. Barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya. Sistem evaluasi nilai pasti dua file. Selama dua file dan dua tahap ya. Ya. Nah, kalau ini biaya selama umur ekonomis sama, dua file dua tahap kompleksitasnya. Nah, kalau harga terendah ambang batas ya. Nah, metode ini salah. Harga terendah ambang batas ini salah. Ya. Harga terendah ambang batas ada juga ya. Harga terendah dan sistem gugur. Ya, nanti pakai ambang batas itu ada standarnya ya. Jadi berapa
itu pakai 2 file, ya. Harga terendah dengan sistem gugur itu 1 file. Oke, jadi sistem evaluasinya sama. Tadi ada harga terendah 2 ambang batas, maksudnya ada batasnya, ada dibatasi. Sekian tadi ada, ya. Terus untuk konsultansi semuanya, ya. Kalau badan usaha semuanya 2 file. Jasa, ya, perhatiin. Kalau konsultan perorangan juga 2 file penyampaiannya. Ya. Nah, kalau konsultan perorangan, perhatiin evaluasinya kualitas. Ya, diingat pengecualian-pengecualiannya ya. Dari gambar-gambar ini. Ini tambahan dari saya. Karena nggak ada di slide ini ya, ini di LKPP nggak ada, saya tambahkan. Oke, ada pertanyaan? 1 file, 2 file, 2 tahap? Tidak ada. Dicoba aja mengerti pelan-pelan ya. Nanti kalau kalian sudah jadi pegawai, baru ini lebih dalam lagi. Apalagi kalau besok jadi PPK. Tapi kalau di Kementerian Keuangan, adik-adik PPK harus eselon 4 dulu ya. Ya, jadi eselon 4 di kita PPK, minimal eselon 4. Nah, ada kualifikasi ya, kualifikasi tadi sudah saya sebutkan. Jadi kualifikasi itu artinya evaluasi kompetensi, kemampuan usaha dan pemenuhan persyaratan sebagai penyedia. Jadi kualifikasi itu kompetensi ya. Sama seperti kalian, kompetensinya ketika masuk menjadi mahasiswa PKN STAN, saya pikir sudah melewati banyak kompetensi ya. Kompetensi yang sudah ditetapkan sangat berat, ya. Belajarnya juga banyak. Oke. Nah, ini kualifikasi ada 2, pra, ya. Prakualifikasi itu artinya sebelum memasukkan penawaran. Jadi kan penawaran saya sudah sebutkan ya, isinya apa? Isinya apa aja penawaran? Ya, kalau memasukkan dokumen penawaran, di dalamnya ada administrasi, teknis, dan harga ya. Nah, ini dikualifikasi, nanti pemasukannya, ya. Jadi lama ini dia kerjanya. Jadi dilihat dulu orang-orangnya, kompetensinya, dilihat sudah bagus apa belum, gitu ya. Ya. Oke. Nah, kalau pasca kualifikasi itu di 1 file tadi ya, isinya jadi di dalam semuanya termasuk evaluasi, termasuk kualifikasi yang dibutuhkan. Oke. Jadi termasuk kualifikasi yang dibutuhkan. Ya. Di dalamnya. Nah, setelah itu coba kita lihat. Nah, ini pelaksanaan kualifikasi, coba diperhatiin ya. Kalau untuk tender, barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya, kalau dia prakualifikasi biasanya pekerjaannya kompleks. Nanti kita lihat definisi kompleks ya. Kalau pasca non-kompleks ya. Nah, kalau jasa seleksi, konsultan badan usaha pasti pakai pra. Tapi kalau perorangan, tadi pakai ini ya, pasca. Perhatikan ya, nanti konsultasi perorangan. Tadi ya, evaluasinya pakai kualifikasi. Ya. Nah, pemasukan dokumennya pakai 1 file. Ya. 1 file apa 2 file? Halo? Ini pada ngantuk apa nih? Ada orang toh? Hei. 2 file, Pak. Ya, ini dia ya. Saya sudah sampaikan ini 2 file. Jangan kan sudah capek ya? Baru tengah 9 nih. Sebentar ya, sebentar sikit lagi ya. Ya, sikit lagi. Ini yang kemarin kita masuk. Jadi kalau untuk perorangan, ya perhatiin tadi ya, untuk konsultan perorangan kecuali dia pakai 2 file,
terus pasca kualifikasi, terus pakai evaluasinya kualitas. Nah, ini artinya pekerjaan kompleks, ya. Jadi yang dimaksud dengan kompleks, ya, teknologi tinggi, peralatan khusus, sulit definisikan, dan lain sebagainya itu kompleks. Kalau dulu kompleks itu disebutkan ada biayanya di atas 100 miliar, sekarang enggak. Tapi suasana kerjanya yang disebutkan, ya, tidak pakai harga lagi. Suasana kerja, risikonya tinggi, gimana teknologinya tinggi, peralatan desain khusus, dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan kompleks. Nah, ini metode evaluasi kualifikasi, perhatikan ya, tadi evaluasi dokumen penawaran, sekarang kualifikasi. Ya, evaluasi kualifikasi. Kalau konsultan, dia pakai sistem pembobotan dengan ambang batas. Sistem pembobotan dan ambang batas. Tadi kita sudah lihat ya, pembobotannya sekian-sekian. Nah, yang lulus dibuat daftar pendek antara 3 sampai 7 peserta, maksimum 7. Ya, jadi yang lulus itu memenuhi kriteria di atas ambang batas semua, dibuat listnya nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang minimal 3. Ya, 3 atau 4. Nah, kalau di apa? Barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya, yang pemenang dikualifikasi minimal 3 peserta. Kalau untuk tender ya, minimal 3 peserta. Kalau nggak ada 3 peserta, berarti kualifikasinya gugur, ulang. Ya, berarti ulang. Oke, nah ini evaluasi kualifikasi yang ya, pelaku usaha yang telah terkualifikasi sikap tidak perlu Pokja. Jadi nggak ada lagi kalau di sikap ya, itu sudah dievaluasi sejak awal. Nah, termasuk juga ya, kalau di apa juga nggak ada evaluasi kualifikasi lagi di e-purchasing ya. Tender cepat nggak ada lagi. Ya. Nah, ini ada jadwal ya, nanti ditetapkan oleh Pokja. Nah, ini jadwal untuk prakualifikasi karena kegiatan prakualifikasi dulu ya. Oke. Jadi ini bisa, bayangin ini bisa, kalau ini kan tanpa memberitahu hari merah ya, atau hari Sabtu Minggu. Ini jadi bisa minimal 3 bulan ya, 2,5 bulan untuk kegiatan ininya aja. Jadi prakualifikasi itu sangat lama. Belum nanti batal, gagal di kualifikasinya, ulang lagi, capek ya. Nah yang mudah itu pasca kualifikasi, 1 bulan selesai. Ini 1 bulan selesai, kecuali ada masalah. Ya, ini di sini sampai disebutkan masa sanggah kalau untuk pekerjaan konstruksi ya. Kalau nggak ada konstruksi, nggak ada lagi masa sanggahnya, langsung aja masa sanggah 5 hari. Jadi 20 hari kalau kalender ini hampir 1 bulan. Ya, pasca kualifikasi. Lanjut. Nah, ini dokumen-dokumennya, dokumen pemilihan. Dokumen pemilihan disusun oleh Pokja. Ya, dokumen pemilihan. Dokumen pemilihan terdiri atas 2, 1 dokumen kualifikasi, 1 dokumen tender, seleksi, penunjukan langsung dan pengadaan langsung. Standarnya ada, ya standar dokumen ini ada. Kalau untuk pekerjaan konstruksi menggunakan peraturan Permen PUPR nomor 14 2020. Kalau konstruksi. Kalau non konstruksi menggunakan nomor peraturan Deputi 1 kita menyebutnya ya. Deputi 1 untuk pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender seleksi nomor 654 gitu ya. Tahun 2018. Saya balik ya. Kalau dari seleksi nomor 4 tender atau seleksi, kalau pengadaan langsung penunjukan langsung nomor 5, mudah-mudahan saya nggak salah, apa nomor 4 ya. Jadi sudah ada standarnya. Nah, dokumen kualifikasi menilai penyedia ada formulir ngisinya ya. Nanti sistemnya tadi evaluasi kualifikasi ada sistem gugur dan pembobotan. Gugur
maksimum 3 buat barang pekerjaan konstruksi jasa lain. Kalau pembobotan pakai ini 3 sampai 7 ya. Kalau ininya dokumen seleksi yang lain ya, ini sudah. Nah, dokumen pemasukannya 1 file, 2 file, 2 tahap. Ingat konsultan tidak ada 2 tahap. Ya, evaluasi dokumen penawaran ada 3, kalau konsultan ada 4. Saya rasa itu aja dulu. Yang mau bertanya, silakan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Ayo, jangan malu-malu. Atau gimana? Ada yang kecewa kok, kayaknya nggak semangat. Ini bagaimana piye hilala? Masih UTS cuy. Nggak usah. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Kayaknya nggak semangat. Ini kurang nilainya kurang banyak tuh. Apanya yang kurang? Kok kayaknya lemes banget sih. Memang hari ini banyak kuliah? Ya. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Kan besok tanggal 23 kita libur ya? Mulai tanggal berapa kalian libur? 21. 21, Pak. Wih, mantap sekali mulai tanggal 21. Oh, enak, Le. Bisa dolan-dolan, doh. Gimana dolan-dolannya? Yang penting, Corona, Pak. Masih pandemi, Pak. pandemi mah biasa. Kalau pandemi terus diikuti nggak jadi. Yang penting 3M. Ya. Yang penting kan 3M. Dikerjakan 3M aja. Udah sehat. Kalau nggak nanti ya nggak jalan-jalan kalian lagi. Saya aja jalan-jalan siki-siki ya. Tapi nggak. Nah, memang dakdikduk juga sih masalahnya. Kalau jalan dakdikduk memang repot juga sih. Mengkhawatirkan soalnya. Tapi kan bentar lagi sudah ada vaksin, tapi kita nggak dapat ya. Siapa duluan dapat ya? Saya nggak tahu sih siapa duluan dapat. Ya udahlah. Oke, lanjut ya. Ada yang bertanya lagi nggak? Kalau nggak ada, saya lanjut. Pembelajaran yang kedua, yaitu pelaksanaan swakelola. Ya, pelaksanaan pengadaan swakelola. Oke. Jadi pengadaan swakelola. Saya pikir kalau swakelola udah ini ya, kalian sudah keluar kepala sampai lupa. Ini swakelola kegiatannya. Ya, kita belajar nih. Tadi sudah kemarin perencanaan, ya, persiapan, dan sekarang kita masuk pelaksanaan melalui swakelola. Minggu depan pelaksanaan pengadaan, ya, pekerjaan kita udah makin ringan. Nah, ini kegiatan tahapan swakelola. Diingat-ingat ya, di perencanaan penetapan tipe ada 4 jenis, ya. Jangan salah ya, namanya ormas, bukan organisasi masyarakat ya, organisasi kemasyarakatan, ya. Terus ada penyusunan spek sama KK, penyusunan RAB. Ya. Itu di perencanaan. Perhatikan perbedaannya ya, di persiapan RAB-nya tadi sudah penetapan RAB ya. Beda ya. Ada penetapan sasaran, tugasnya dari PA atau KPA. Penyelenggara swakelola ada 3, tim persiapan, tim pelaksana, sama tim pengawas. Ada rencana kegiatan, jadwal yang sudah disusun. Nah, sekarang kita kegiatannya di 3, pelaksanaan, ya, pengawasan dan pelaporan, pertanggungjawaban. Jadi kegiatan kita hari ini ada 3, yaitu pelaksanaan yang tadi, yang dibuat oleh tim pelaksana swakelola. Di dalamnya ada pengadaan bahan, peralatan, jasa lain, tenaga ahli. Nah, di dalam pelaksanaan tadi ada pembayaran. Ya,
Jadi petugas tim pengawas memperhatikan yang dibuat oleh perencana dan persiapan ya. Di tim persiapan ya, tim persiapan melakukan persiapan perencanaan dan persiapan. Nah, pengawas mengendalikan ya yang dibuat oleh mereka terus yang dilaksanakan. Perhatikan pelaporannya, realisasi pekerjaan. Nah, di terakhir nanti sebelum diserahkan ke PPK, biasanya pengawas memperhatikan, mengawasi apa yang sudah dikerjakan. Nah, kalau nggak ada yang bagus, nanti rekomendasi ke PPK. Ya, kalau ada penyerahan nanti biar bisa ada rekomendasi pekerjaannya sesuai yang disepakati apa enggak. Nanti ada kontraknya di swaklola ya, kecuali swaklola tipe pertama tidak ada kontrak ya, karena kerjakan sendiri. Nah, swaklola itu sebenarnya muncul awal-awal dulu ya. Jadi semua kegiatan di masa kemerdekaan ya, di masa kemerdekaan kita memprioritaskan swaklola ya. Dulu pekerjaan itu PU ya, karena dulu kan orangnya baik-baik ya, tidak ekstremis seperti banyak sekarang. Orang makin modern kok makin aneh ya. Nah, dulu itu orang berpikir gimana supaya kita bareng-bareng maju ya. Nah, bangsa ini juga begitu. Masyarakatnya, jadi pemerintah mengerjakannya bahan-bahannya dari masyarakat, dibayar masyarakatnya. Dulu zamannya swaklola memang. Makanya saya nggak sepakat juga, apakah ketika ini ya, sedapat mungkin seperti penjelasan di bawah, dilakukan dengan swaklola. Kalau dipilih swaklola sama penyedia, yang mana duluan dipakai? Nah, mereka menyebutnya swaklola, karena pada awalnya memang kita swaklola gitu katanya. Ya dulu banyak swaklola, kenapa? Karena penyedianya belum banyak. Kalau sekarang kan penyedianya sudah banyak ya. Ya kalau bisa dikerjakan swaklola, ya monggo aja ya. Tapi kalau lebih membantu penyedia, ya soalnya itu berurusan nanti dengan pertumbuhan ekonomi ya. Tapi itu. Nah, ini prinsip swaklola, jadi yakini mampu melakukan pekerjaannya. Ini contoh di lapas. Kalau kalian nanti bermain di lapas, yang penting kalian jangan masuk lapas ya. Ada yang pernah masuk lapas? Halo? Belum, Pak. Belum Pak, jangan sampai. Jangan sampai. Yakin? Ya kalau iyalah. Jadi kepala lapas nggak apa-apa ya. Tapi jangan masuk lapas. Waduh, berat sekali. Ada orang tuanya yang kerja di lapas? Nggak ada ya? Nggak ada yang ngaku? Nggak apa-apa, kerja di lapas juga bagus ya. Banyak duitnya. Kata mereka, bukan kata saya. Kata mereka. Nggak, saya bercanda ya. Di lapas itu pekerjaan mulia ya. Makanya kita doalah. Mudah-mudahan bangsa ini kayak di Eropa ya. Sebagian banyak beberapa negara Eropa, lapasnya kosong. Gitu ya. Jadi tidak ada orang yang melakukan kejahatan untuk masuk penjara. Mudah-mudahan seperti itu ya. Mudah-mudahan Indonesia, kalau makin banyak orang tinggal di lapas, aduh merugikan uang negara. Ya, itu biaya makan tiap hari, dia makan, minum, tidur di situ, golek-golek, nggak kerja apa-apa, makan, minum, dibiaya terus tiap hari. Coba. Wah, yang diambil itu cuma kemerdekaannya, berantem lagi di dalam, baku bunuh lagi. Nah, ya. Kalau harusnya mereka dimanfaatkan jadi tenaga kerja ini ya, kayak zaman dulu, apa namanya itu, Rodi, suruh kerja, bangun jalan gratis, daripada berantem makan minum berantem makan minum berantem, buat narkoba lagi di dalam. Itu sih sulit ya memang, kita harus akui sulit, tapi mungkin aja ya. Tapi kan itu melanggar hak asasi manusia katanya. Tapi dia bunuh orang nggak melanggar hak asasi ya. Oke, ini contohnya. Jadi contoh kalau di lapas, jadi kita bisa manfaatkannya. Mungkin yang manfaatkan ini orang-orang ininya ya, napinya yang pinter masak gitu ya. Bro datang masak nasi buat makan ya. Nah kalau penyedianya kita pakai gas atau pakai ini biar hemat pakai kayu ya. Itu swaklola semua beneran ya. Kalau kayunya banyak, kalau lapasnya di tepi hutan.
Nah, ini ada mengapa PA-KPA menetapkan sasaran pekerjaan swakelola untuk 3. Karena supaya nanti swakelolanya sesuai dengan tupoksi yang sudah diterakan di dokumen anggaran ya. Jadi jangan lari dari tupoksinya. Jadi jangan lari, nanti dia kalau lari repot ya, indeks kinerja utamanya tidak tercover PA atau KPA-nya. Nah, dia tentu nggak mau ya. Makanya umumnya kalau swakelola H-1 udah harus kelar ya, sebelum jadi DIPA. Nah, ini pelaksanaan swakelola tipe 1 ya. Ini sudah direncanakan, dilaksanakan, diawasi sama yang punya duit. Nah, ini ada 2. 1 KLPD, pelaksana swakelola, saya pikir ini udah ya. Itu pelaksananya, sedangkan selanjutnya tim persiapan dan tim pengawasan ada di KL yang punya uang ya. Hal itu sama di Ormas, hal yang baru di kita. Nah, yang unik itu di 4 ya. Jadi semua tim itu ada di masyarakat. Oke. Jadi semua tim ada di masyarakat, dilakukan oleh masyarakat. Kita hanya menetapkan sasarannya, ya mereka yang kerjakan semuanya. Nah, ini sudah dilihat ya. Ini kemarin juga sudah dijelaskan, sudah berulang-ulang menjelaskan ini. Saya pikir nggak perlu lagi ya. Nah, ini pelaksanaan tipe swakelola, tipe pertama. Nanti ada PA, ini ada timnya yang ditetapkan oleh PA dan KPA. Ya, persiapan pelaksanaan. Kalau ada PJPHP, nanti kalau ada PJPHP, PPHP, kalau pekerjaan sudah selesai, mau diserahkan ke KPA, PJPHP yang memeriksa administrasi. Ada PPK, kalau dalam swakelola tipe 1 ada kegiatan pengadaan barang jasa, dia bertanggung jawab, melihat harganya, termasuk UKPBJ atau pejabat pengadaan. Ya, cuma catatannya, ya, penggunaan tenaga ahli tidak melebihi dari jumlah tim pelaksana. Perhatiin ya, tidak boleh melebihi 50% dari jumlah tim pelaksana. Dalam hal dibutuhkan alat material, ya itu melakukan tugasnya normal. PJPHP, PPH melakukan pemeriksaan, jadi standar ya. Jadi sebelum diserahkan pekerjaan sudah selesai, mau diserahkan ke KPA dari PPK, baru fungsi PJPHP ada. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa swakelola tipe 1 jumlah tenaganya tidak boleh melebihi 50% dari jumlah anggota tim pelaksananya? LKPP menyebutkan begini, kalau jumlahnya lebih dari 50% dari tim anggota pelaksana, artinya SDM internal tidak mampu melaksanakan pekerjaan. Sehingga cara pelaksanaan pekerjaan yang dipilih adalah melalui penyedia, bukan swakelola. Ya. Ini kalau tipe pertama ya. Itu tipe pertama. Tipe pertama hal-hal yang mudah yang bisa dikerjakan oleh satkernya ya, pasti sudah ditetapkan. Kayak pelatihan, forum group discussion, yang gitu-gitu, yang kecil-kecil ya, sosialisasi, pasti bisa ya. Nah, ini kalau tipe kedua. Perhatikan ya, kesepakatan kerjasama. Biasa kita mengenal namanya MOU, Memorandum of Understanding. Bahasa Indonesianya nota kesepahaman. Jadi nota kesepahaman ditandatangani oleh KPA dengan kepala pelaksana swakelolanya, ya, atau yang mewakili pelaksana swakelola. Nah, nanti udah ada nota kesepahaman, baru dibuat kontrak yang ditandatangani sama PPK, ditandatangani sama ketua tim pelaksana. Ya, ketua tim pelaksana. Perhatikan kalau di tipe 2, tim persiapan sama pengawas itu ada di PA penanggung jawab anggaran ya.
Di sana ada unsur PJPHP, PPHP, itu kalau, nah itu nomor 1 disebutkan, jika hal dibutuhkan alat peralatan yaitu melalui penyedia, pengadaan laksanakan sesuai dengan Perpres. Ya, boleh dilakukan oleh UKPBJ atau penjaga pengadaan tim pelaksana. Boleh dilakukan mereka, atau kegiatan tadi boleh juga dilakukan oleh UKPBJ atau penjaga pengadaan di tempat kita ya, pemilik anggaran, tergantung. Ya. Nah, kalau dia tidak mampu mengerjakannya, dibuat kontrak tersendiri ya. Tim pelaksananya nggak mampu mengerjakan, kita yang harus mengerjakan proses itu, maka kita yang harus mengerjakan ya. Kita dibuat kontrak tersendiri. Ya. Setelah kontraknya selesai, PPK melakukan UKPBJ penjaga pengadaan, barangnya tadi, hasil pekerjaan proses penyedia, diserahkan ke tim pelaksana untuk dilaksanakan. Digunakan maksudnya ya. Nah, kalau tipe 3 masih sama ya. Masih harus ada yaitu nota kesepahaman ya, nota kesepahaman MOU. Nah, itu antara KPA dengan pimpinan Ormas, organisasi kemasyarakatan. Di bawah nota kesepahaman baru dibuat kontrak ya. Baru dibuat kontrak. Kontraknya ditandatangani sama PPK ya, dengan bisa pimpinan ormasnya atau pengurus tapi yang menerima kuasa. Jadi kalau nggak ada penerima kuasanya nggak boleh ya, harus pimpinan ormas. Jadi nanti ada surat kuasa khusus. Kalau mau tanda tangan kontrak khusus swakelola tipe 3. Ya. Nah, kalau mereka membutuhkan barang-barang kegiatannya sebagai ini, mereka disilahkan melakukan ini ya, proses pengadaannya sesuai dengan mereka. Ya, tapi kalau mereka tidak mampu, diserahkan ke PPK, nanti dibuat kontrak tersendiri. Nanti UKPBJ atau penjaga pengadaan kita yang melakukannya. Sama seperti tipe 2, jadi hasil pekerjaannya tetap diserahkan ke PPK sama tim pelaksana, nanti PJPHP akan memeriksa ketika PPK mau menyerahkan hasil pekerjaannya ke KPA. Itu gunanya gambar PJPHP atau PPHP ya. Ini sama. Oke. Nah, ini tipe keempat. Nah, tipe keempat juga ini sama ya. Jadi ada KPA, tanda tangan nota kesepahaman ya, dengan penanggung jawab Pokmas, kelompok masyarakat. Ya. Oke. Nah, berdasarkan nota kesepahaman tadi, itu baru dibuat kontrak antara pimpinan Pokmas, tadi penanggung jawab ya. Terus pimpinan Pokmas dengan PPK. Nah, di Pokmas tim-timnya semua dilakukan oleh pimpinan Pokmas, menetapkan tim persiapan, tim pelaksanaan, dan pengawas. Jadi proses pengadaannya diserahkan ke mereka. Kalau mereka nggak mampu, baru dilaksanakan oleh PPK. Oke, jadi itulah pelaksanaan ini, pelaksanaan swakelola ya. Jadi di swakelola tipe 2, 3, 4 adalah pekerjaan yang tercantum dalam kontrak sudah termasuk kebutuhan barang jasa yang diperoleh melalui penyedia. Jadi all in ya. Oke, nanti kalau yang tadi nggak dikerjakan dibuat kontrak sendiri dia. Nah, di pertanyaan begini, mengapa dalam swakelola diperlukan kontrak? Mengapa kontrak ini digunakan pada swakelola tipe 2, 3, 4? Ya, kontrak tersendiri tidak menggunakan jenis kontrak melalui penyedia. Ya, nah ini menurut LKPP, walaupun saya kurang setuju satu hal ya nanti. Tipe 2, 3, 4 laksanakan oleh lebih dari satu pihak sehingga dibutuhkan kontrak untuk mengikat, mengenali hak dan kewajiban. Kalau di swakelola tidak ada sanksi. Pak Anies and Reward tidak ada sanksi ya. Dikenakan blacklist, dikenakan denda, nggak ada. Dikenakan ini ya, ganti rugi nggak ada. Di kontrak ini
Yang utama adalah hak dan kewajiban serta cara penghentian pemutusan kontrak. Nah, kalau saya pribadi nggak sepakat dengan tipe ketiga ya, organisasi kemasyarakatan. Tipe ketiga itu organisasi kemasyarakatan berbentuk yayasan atau perkumpulan, mereka punya ADART, mereka punya usaha sendiri. Kalau mereka yang melakukan swakola, diharapkan kalau mereka kerja nggak beres, nggak sudah waktu, harusnya bisa dikenain karena mereka punya harta sendiri. Hanya saja nanti di HPS mereka ketika buat kontrak, mereka juga butuh keuntungan. Nah, keuntungan mereka dari mana? Apa dari ahlinya aja kan nggak juga ya. Ya, tapi itu nggak disebutkan di kita. Ya, di swakelola ini nggak ada disebutkan di peraturan LKPP nomor 8 semua. Jadi kalau swakelola tidak ada HPS-nya, RAB-nya tidak ada keuntungan di dalamnya. Oke, beda dengan di penyedia, makanya tidak ada punish and reward. Tapi kalau menurut saya di tipe ketiga harusnya ada ya, karena itu badan hukum. Badan hukum, dia yayasan, ya. Kalau dia nggak apa, dia punya harta soalnya. Oke, nah ini cara pembayaran di swakelola. Jadi semua item yang memang harus dibayar ya. Ya, kalau memang harus dibayar. Contoh, kalau nanti di kantor ada kegiatan swakelola mengecat mengecat pagar. Nah, PPK-nya membeli cat, membeli thinner, membeli amplas, membeli untuk ngecat itu kuas, gitu ya. Nah, dia cari tenaga kerja, berapa orang yang dicari itu yang dibayar. Jadi dia belanja bahannya dan membayar tenaga kerja yang digunakan buat ngecat. Nah, kalau pembayaran tenaga ahli di swakelola terserah ya. Biasa kita menyebutnya narasumber. Oke, nah itu tergantung dengan SBM yang harus dibayar. Nah, kalau untuk tadi pengadaan peralatan suku cadang saya sudah sebutkan tadi, kalau untuk swakelola ngecat, swakelola yang lain ya silakan pengadaannya dibayar ya, termasuk bahan atau material yang dibutuhkan yang saya sudah sebutkan tadi. Jadi itu pembayarannya per item ya. Per item dia. Jadi apa yang sudah dikeluarkan itu yang dibayar. Itulah nanti di RAB ya. Termasuk siapa tahu ada biaya perjalanan dinas. Nah, ini ada tugasnya tugas pengawasan. Mengecek, mengukur kemajuan pelaksanaan swakelola, menganalisa status perkembangannya, mengambil tindak lanjut terhadap isu dan kesempatan dalam menyelesaikan swakelola. Ini nanti dikendalikan sama tim pengawas ya. Nah, kalau terjadi ternyata kemungkinan besar punishnya itu tidak langsung ya. Tahun depan kalau ada kegiatan swakelola, orang yang pernah jadi tim swakelolanya kita itu tidak akan pernah diundang lagi. Ya, hukumannya mungkin seperti itu. Nah, pembelajaran dari tipe-tipe yang selanjutnya yang kerjaan tidak selesai, tidak bisa menyelesaikan pekerjaan. Nah, pelaporannya berkala ya. Dari penggunaan uang, berapa progresnya, ya, realisasi fisik, dan lain sebagainya. Nanti itu diberikan, ada kalau kegiatannya panjang, nanti ada mingguan, bulanan, laporan yang akan diterima PPK. Nah, kalau pekerjaannya sudah selesai, kontrak sudah selesai, ya pelaksana swakelola menyerahkan kepada PPK pekerjaannya. Ya, pekerjaan tadi penyerahannya pakai BAST, berita acara serah terima. Oke, berita acara serah terima. Nah, kalau di sini ya di kemajuan pelaksanaan penggunaan keuangan, nanti ada tim pelaksana laporan berkala ke PPK. Itu nanti diperiksa ya, diawasi sama tim pengawas ya. Laporan-laporan tadi diperiksanya ya sama tim pengawas. Nah, tim pelaksana mengeksekusi kalau pekerjaan sudah selesai, dibuat BAST, dikirim ke PPK. Ya, dikirim ke PPK, berita acara serah terima. Oke, nah yang terakhir adalah
PPK membuat berita acara penyerahan kepada PA atau KPA bahwa pekerjaan sudah selesai. Nah, sebelum BAP ditandatangani antara PPK dan KPA, di sana ada tugas PJPHP atau PPHP yang melakukan pemeriksaan administratif. Detail administratif yang diperiksa ada di Peraturan LKPP nomor 9 2018. Ada 8 item. Cuma checklist ya. Ini kegiatan sudah selesai swakelola, terakhir menyerahkannya kepada KPA. Mengapa harus dilakukan penyerahan? Ya, karena nanti PA sudah mengerjakan, dia nanti tanggung jawab di sana, pekerjaan sudah kelar, nanti dia ganti status menjadi KPB juga ya. Jadi itu sudah pertanggungjawabannya sesuai dengan regulasi. Ya juga nanti kalau dia ada barang, hasil pekerjaan tadi, barang tadi untuk digunakan, itu harus izin KPB-nya. Jadi artinya KPA tadi itu berganti status menjadi KPB, kuasa pengguna barang. Jadi kalau kepala kantor itu statusnya ada 3. 1 menjadi kepala kantor, 1 menjadi kuasa pengguna barang, yang 1 menjadi kuasa pengguna barang. Ya, selesai. Luar biasa. Kesel aku. Ayo. Tahu nggak kesel? Ya. Ini pada tidur nggak nih? Pada tidur nonton TV atau sambil main game? Ya, terserah nggak apa-apa ya. Ya, wajar aja ya. Pekerjaan jarak jauh, nggak harus ada kelihatan kamera. Saya izinkan, nggak masalah. Ayo, kalau mau bertanya, monggo. Kalau enggak, ya monggo. Kita sudah selesai. Ya. Izin bertanya, Pak. Silakan Zafira. Set A. Iya. Tadi untuk tenaga ahlinya di swakelola itu cuma boleh di swakelola tipe yang pertama ya, Pak? Tenaga ahli enggak, kan nanti di tipe kedua, tipe 3 itu nanti tergantung RAB-nya ya kegiatannya. Ya. Tapi Jadi, untuk tenaga, namanya sih bukan tenaga ahli nanti disebut ya. Untuk kegiatan lain. Contoh kayak konsultan tipe 2 ya. Tipe kedua kan membuat pemetaan tuh atau apa. Kan dari mereka semua, itu mereka tenaga ahlinya semua. Dalam pengertian begitu ya. Karena mereka dianggap sudah ahli, dan mereka pakai tenaga ahlinya mereka, ya itulah yang dikerjakan. Jadi istilahnya bukan tenaga ahli sih, itu untuk tipe pertama memang istilah tenaga ahlinya. Tapi dalam kegiatan sehari-hari, kalau tipe 2, 3, 4, kalau membentukkan tenaga ahli, nanti kan biayanya ada disebut. Tapi itu nggak ada lagi batasan buat 50% atau 60% gitu. tapi Jadi, tenaga ahlinya boleh dari luar, Pak? Kalau Di luar yang tipe 1. yang 2, 3. Kalau tipe 2, 3, 4 itu terserah mereka pelaksana swakelolanya. Jadi sebelum mereka mengajukan, ini kan mereka nanti dia di RAB ketahuan tuh menggunakan berapa orang, tenaga ahlinya berapa orang, ya. Kalau mereka pakai semua, nanti kan ditanya honornya pegawai negeri enggak. Kalau pegawai negeri honornya sekian, perjalanan dinasnya kemana, nanti ada di RAB semua. Ya, contoh kami PAM-nya pelaksanaan ini ya. Sertifikasi bendara pengeluaran karena ada ujiannya dilakukan di Denpasar. Nanti RAB-nya yang kami buat ya, biaya hotel, terus biaya pengajarnya seperti saya yang harus ke Denpasar, dihitung biaya pesawat, pulang pergi, biaya akomodasi, nginap, ya, honor, itu nanti dihitung. Kalau mau pakai dari luar juga monggo. Nah, biasanya mereka standarkan harganya ya, dengan standar SBM. Gitu, Zafira. Jadi tenaga ahli tadi khusus memang kalau disebut batasannya buat ini aja, buat yang tipe pertama. Ya, memang kalau namanya ada tipe pertama itu begitu. Dia menyebut begitu. Ya, lanjut. Pak, boleh tanya satu lagi? Monggo. Untuk yang penilaian sistem nilai sama yang di
Kualitas biaya. Iya, kualitas biaya. Kualitas biaya. Untuk yang bobot teknisnya itu saya pernah baca nggak pakai diperbandingkan, Pak. Jadi langsung skornya itu langsung dikalikan persentase bobot itu. Jadi kalau nggak salah tadi yang Bapak jelaskan itu kan perbandingan nilai yang tertinggi terus dibandingkan berapa nilainya yang kedua gitu. Habis Oh enggak, itu iya, kalau teknisnya tadi itu mereka langsung memang menentukan ya. Kalau teknis ya langsung ditentukan. Yang tadi ya, saya contoh. Ini. Jadi skornya langsung dikalikan persentase ya, Pak? Iya, tapi itu kan enggak gini. Maaf saya buka contohnya ya. Saya lupa pula tadi itu. Ya. Sebentar ya. Yang di ini ya, yang di barang jasa ya. Nah ini. Nah ini tadi bobotnya nggak pakai persentase. Maksudnya gini perhatiin ya. Ya ini kan tadi ada teknis nih, betul? Kan dia 30%, 70%, ya. Nanti ada item-itemnya, mereka nanti buat ada detailnya ya. Ini detailnya nanti ada tulisan detailnya. Kapan dia disebut 30, kapan dia disebut 28, 29, nanti ada detailnya. Dokumennya tadi didapatin enggak? Ya. Contoh di harga suku cadang, spare part. Makin kecil makin baik. Terus menghitungnya gimana yang disebut dengan 30? Ya, mereka kan butuh ini. Nah, spare part-nya ada semua di dia. Contoh umpamanya A sampai E, ya. Ini kan 5555. Jadi kalau memenuhi syarat 2 dia dapat 10. Kalau 6 didapatnya kan ada 6 item tadi itu dapat 30. Tapi kalau dia cuma dapat umpamanya dia 5 semua nilainya ya. Dia hanya 3 dia buat 15. Gitu ya. Itu maksudnya udah nilai apanya ini udah nilai ini persentasenya ya. Yang 70% tadi ini. Untuk yang slide ke-47, Pak. Kalau yang ini nggak terlihat memang. 47. Ini? 47, Pak. Nggak tahu saya mana 47. Oh ya ini? Iya ini. Oh ini tenisnya. Kan tenisnya 80% ya. Tadi kan 75. Kan yang 75, 80. Nanti nggak bisa dapat. Kalau maksudnya 70 langsung 70% gitu. Misalnya yang 175 itu langsung dikali 80%. Ya, yang 75 langsung dikali 80%. Kalau tadi yang Bapak jelaskan kalau nggak salah itu, misalnya yang kedua itu 75 per 70 baru dikali 80%. Sorry, kalau saya salah saya koreksi. Bentar ya. Kalau dia 75 dikali 80%, dapatnya 60. Gimana, Pak? Kalau 75 berarti enggak, teknisnya berapa sini dia dibuat? 75 kali 80? Iya. Berarti 60. 75 kali 80. Enggak cukup dia nanti. Jadi ini 100. Ya, dua kiri kanannya ya. Nah, ini harusnya 100 ya 80% lah. Nah, dia yang tertinggi pamannya gini kan 75 dibagi 75 dikali 80, makanya dia nilai 80. Kalau ya. Jadi sama kayak harga penawarannya ya Pak diperbandingkan. Iya, gitu. Dibandingkan gitu. Iya. Kalau nggak cocok nanti dia ini 80. Coba ini andai kita buat ke atas ya. Anda ini 800 dia 800 yang PTA tadi. Nah ini kan dia paling tinggi, ini paling rendah. Nah 80 per 80, 800 per 800 kali 20 dia dapat 20 jadi dia nilainya 100.
Kalau 80, 75 dikali 80 di bawah, dia nggak sampai 100, berarti nggak ada yang 100 nanti. Jadi kalau 68, gitu. Iya, baik Pak. Terima Gitu kasih ya. Pak, sudah jelas. Nanti biar bisa pas 100 dia, makanya dikali bawah yang tadi. Ya. Oke, next. Siapa lagi? Ya, nggak ada. Kalau nggak ada, masih ada enggak? Atau besok ditanya ya ketika di pelaksanaan. Pelaksanaan, baca dulu slide-nya. Slide-nya udah saya kasih belum ya? Saya juga nggak tahu nih. Belum ya? Nanti di pelaksanaan dicek tentang coba saya lihat dulu ya. Melalui penyedia. Ya, ini saya kasih slide-nya ya buat pelaksanaan penyedia minggu depan. Kalau nggak salah sih itu ya. Jadi pertemuan ke-10 itu melalui penyedia. Ya, nanti saya kasih ini slide-nya. Ya, ada lagi. Udah mau tengah 10 nih. Soalnya absennya langsung otomatis. Ya, nggak mau ini. Kok lucu temunya kalian nih. Ini kenapa ya? Nggak bisa nge-share ya. Nggak bisa bagi. Ya, coba siapa lagi? Ayo silakan kalau mau nanya. Bislah, nggak bisa rupanya dari sini. Aneh. Yuk. Ayo, Ibu siapa nih? Bu Yuli? Yuli. Kamu mau bertanya nggak, Yul? Belum ada, Pak. Bingung? Saya harap nggak bingung ya, nggak usah bingung. Nanti kalau hasil evaluasi yang tadi nilai-nilai begitu, mungkin jarang ujian, jarang, mungkin. Ya, tapi harus tahu juga, karena itu bagian dari ini. Nah, nanti ada lagi tambahan yang ini tentang SKN ya. Nanti akan banyak lah. Semester 2 ini, semester genap enak lah, pembelajarannya lebih banyak. Ya, kalau nggak ada, ya terima kasih buat kerjasamanya hari ini. Terima kasih ya. Saya berharap dan sehat semua, sukses selalu ya. Dijaga, dilindungi, dibebaskan dari COVID-19. Ya, jangan lupa 3M. Oke? Ya, 3M jaga, yang penting jaga hati ya, berbahagia. Kalau kalian kan masih muda, ya usianya masih belasan tahun. Saya ini udah gocapan yang lebih harus hati-hati ya. Ya, karena kalian masih muda, masih kuat, fisik segar ya. Oke. Mona, ada lagi yang mau bertanya, Mona? Kalau enggak ada Mona? Enggak ada? Oke. Kalau begitu kita selesaikan aja ya. Oke, terima kasih adik-adik ya. Sampai ketemu minggu depan. Minggu depan masih ya? Masih, Pak. Oh, minggu depan masih ya? Oh, terakhir minggu depan ya? Iya, Pak. Oh iya, terakhir minggu depan. Oke, mantap. Oke ya, God bless you ya. Saya Terima kasih, Pak. ya, makasih ya. Terima Izin kasih, live, Pak. izin live ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Yup. Terima kasih, Pak. Jangan lupa ya Siantar, ya, preman Siantar nih Azila, Perpasar Horas ya. Dan kau berantem terus di sana.